Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Karina Nurul Hikmah dari Universitas Halu Oleo jurusan Farmasi angkatan 2020 kelas B dengan NIM O1A1200091. Pada video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan ulangan tengah semester dari mata kuliah Biokimia Farmasi. Untuk beberapa soalnya kita langsung saja. Baiklah, untuk soal yang pertama, jelaskan istilah glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan tahap pertama dari 3 fase respirasi yang sangat berkaitan, diikuti oleh daur Krebs pengganti elektron yang terjadi. Glikogenelisis adalah pembentukan glikogen dari glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Glikogenelisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Metabolisme merupakan serangkaian proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup yang berperan untuk menghasilkan yang digunakan untuk melakukan aktivitas tubuh. Lalu katabolisme merupakan proses pembongkaran dengan atau tidak oksigen. Lalu anabolisme adalah proses-proses penyusunan energi kimia sintesis senyawa-senyawa organik. Yang kedua, buktikan proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Secara umum, proses secara metabolisme secara aerobik akan mampu untuk menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan proses secara anaerobik. Dalam proses metabolisme secara aerobik, ATP akan berbentuk sebanyak 36 buah, sedangkan proses anaerobik hanya akan menghasilkan 2 buah ATP. Ikatan yang terdapat dalam molekul ATP ini akan menghasilkan energi sebanyak 7,3 kg per mol. Nomor 3, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Berkenaan dengan intensitas latihan intensitas rendah bergantung pada lemak sebagai bahan dasar, sedangkan karbohidrat adalah sumber energi utama selama latihan intensitas tinggi. Pemilihan bahan bakar juga dipengaruhi oleh durasi olahraga. Nomor 4, tunjukkan bahwa energi hasil dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia yang relatif murah. Karbohidrat terdiri dari 2 golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana merupakan bagian alami dari beberapa makanan seperti buah, susu, dan sayur. Karbohidrat kompleks yaitu lambung, air cheese, nasi, pasta, grits, sereal, tepung, buncis, kacang kapri, kentang, jagung, roti, dan oatmeal. Sedangkan lemak merupakan sumber energi yang paling padat. Zat gizi ini menghasilkan 9 kalori untuk setiap gramnya, yaitu 2,25 kali lebih besar energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak merupakan cadangan energi yang terbesar. Simpanan lemak tersebut berasal dari salah satu konsumsi, salah satu akan kombinasi beberapa zat energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang kelima, penyakit metabolisme karbohidrat. Dalam penyakit ini saya memilih penyakit diare. Lalu pertanyaannya, mengenai penjelasan penyakit diare, lalu bagaimana timbulnya penyakit ini, lalu cara mengatasinya, dan kenapa usaha tersebut mampu mengatasi penyakit diare. Pertama, penjelasan mengenai penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Lalu, bagaimana timbulnya penyakit ini? Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, dan parasit. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik untuk diare. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti antibiotik atau obat pereda nyeri, lalu obat yang dapat memperlambat usus. Untuk membantu mempercepat pemulihan diare, Anda juga dapat mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antibiotik atau probiotik. Lalu yang terakhir, kenapa cara tersebut mampu mengatasi penyakit diare? Usaha ini yang dapat membantu karena seperti yang tertulis pada cara pertama, yaitu dengan meminum cairan elektrolit, karena hal itu dapat membantu cairan yang hilang akibat diare. Lalu yang kedua, adapun yang disuruh saat itu untuk meminum
ini untuk mengatasi dan mencegah infeksi dalam tubuh si penderita diare. Baiklah, itulah tadi beberapa soal-soal dari ulangan tengah semester Biokimia Farmasi. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.